Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab tentang kesabaran. Telah kita jelaskan apa itu definisi sabar, ya, demikian juga telah kita sebutkan pula ayat-ayat yang berkenaan dengan sabar. InsyaAllah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini, kata beliau, qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Malikin Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu merupakan sebagian dari iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah ini memenuhi timbangan amalan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Qala wassalatu nurun, dan salat ini merupakan cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah merupakan bukti. Wasabru dhiya'un, dan kesabaran adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, dan Quran ini adalah hujjah yang akan membelamu atau yang akan menghujatmu. Kullu nasin yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, maka setiap dari manusia mereka keluar di pagi hari untuk beraktivitas, maka dia menjual dirinya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dari azab, dan ada yang justru menjerumuskan dirinya kepada azab. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim radhiyallahu anhu, atau yang dikenal dengan nama Abu Malik Al-Ash'ari. Para ulama berbeda pendapat tentang nama asli beliau. Ada yang mengatakan bahwa namanya Ka'ab bin Asim. Ada yang mengatakan namanya adalah Ka'ab bin Malik. Ada yang mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini, namanya adalah Al-Harith bin Asim. Ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab tentang nama asli beliau, akan tetapi sahabat yang satu ini dikenal dengan julukan Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu.
Nah, Al-Asy'ariyun adalah para sahabat yang berasal dari negeri Yaman. Dan mereka masuk Islam, kemudian hijrah ke kota Madinah. Ini sekitar tahun ke-7 Hijriyah. Yani sekitar perang Khaybar. Ketika Nabi SAW sedang memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, maka mereka datang ke kota Madinah untuk menyatakan keislamannya. Dan Al-Asy'ariyun, yakni para sahabat yang berasal dari Yaman ini, dari kabilah Asy'ari, mereka dikenal dengan kelemah lembutan mereka dan penerimaan mereka terhadap kebenaran. Orangnya sangat mudah untuk menerima kebenaran. Oleh karena itulah Nabi SAW memuji mereka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, yuqaddimu alaikum ghadan qaumun hum araqu quluban lil islami minkum. Kata Nabi SAW, besok akan datang kepada kalian suatu kaum yang hatinya lebih lunak untuk menerima Islam daripada kalian. Jadi ini keunggulan orang-orang Asy'ari, ya. Orang-orang dari negeri Yaman, mereka ini lebih lembut hatinya, lebih mudah untuk menerima Islam. Demikian juga Al-Asy'ariyun, kabilahnya sahabat Abu Malik Al-Harith ibn Asim, ini dikenal dengan gotong royongnya. Mereka ketika terjadi kesulitan, ya, pada diri mereka, ya, ada yang tidak bisa atau yang kurang makannya, ya, makanan tidak memiliki makanan atau makanan yang dia miliki adalah sedikit saja, maka apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berkumpul, kemudian masing-masing mengumpulkan makanan yang mereka miliki lalu makan bareng-bareng, ya, menunjukkan kegotong royongan dan setia kawanan. Jadi kalau ada yang memiliki makanan yang berlebih, dia bisa menyuplai saudaranya. Kalau ada yang kurang makan, dia bisa mendapatkan suplai dari saudaranya. Masya Allah. Ini contoh kegotong royongan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah para sahabat, masyarakat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubungan persaudaraan di antara mereka sangatlah kuat. Susah senang ditanggung bersama. Baik. Ini sedikit tentang sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci ini adalah sebagian dari iman. Para ulama mensyarah penggalan hadis ini dengan dua penjelasan. Jadi ada dua penjelasan terhadap penggalan ini. Apa yang dimaknakan dengan bersuci ini merupakan sebagian dari iman. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-iman yang dimaksud dalam hadis ini adalah salat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143, Allah mengatakan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Kenapa iman disebut sebagai salat atau kenapa salat disebut sebagai iman? Ini adalah latar belakangnya Bapak dan Ibu. Jadi dahulu, ya, kaum muslimin itu salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di kota, ya, di Baitul Maqdis, ya. Sekarang jadi Bethlehem di Palestina. Kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Beliau sangat mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengganti kiblat salat kita menghadap Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengganti kiblat kaum muslimin menjadi menghadap Masjidil Haram, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Kan Makkah itu di selatan, Madinah itu di utara, kemudian Baitul Maqdis lebih utara lagi. Ketika beliau masih di Makkah, beliau masih bisa, ya, menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke Masjidil Haram. Kenapa? Jadi tinggal ngambil arah saja.
Jadi beliau mengambil arah sholat di arah selatan, kemudian di arah selatannya Ka'bah, sehingga beliau menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ketika beliau pindah ke Madinah, nggak bisa lagi, karena Baitul Maqdis itu ada di utara kota Madinah, sementara Masjidil Haram atau Ka'bah berada di bagian selatan. Mau tidak mau harus menghadap ke utara, sehingga Ka'bah berada di belakang beliau. Maka beliau berbolak-balik, ya, hati beliau menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat ke Ka'bah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat kaum muslimin ke Masjidil Haram. Nah, para sahabat ketika itu, sebagian di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia dalam keadaan belum pernah sholat menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Ya, karena mereka tidak menemui masa perpindahan kiblat. Sebelum kiblat berpindah, mereka telah meninggal dunia. Maka sebagian dari para sahabat ada yang bersedih. Aduh, berarti ada sebagian di antara kita yang sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dulu dia menghadap ke Masjidil Aqsa, bukan ke Masjidil Haram. Maka kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Sholat kalian walaupun menghadap ke Masjidil Aqsa itu sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman bermakna sholat. Kita kembalikan kepada hadis tadi. At-tuhur syatrul iman. Bersuci merupakan sebagian dari iman. Apa maknanya? Bersuci merupakan sebagian dari sholat. Kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak bersuci, kemudian dia sholat, sholatnya tidak diterima. Keabsahan sholat itu sangat bergantung dari dia bersuci terlebih dahulu. Maka at-tahur syatrul iman. Ya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Merupakan sebagian dari iman. Baik. Ini tafsiran yang pertama dari sabda Nabi, at-tuhur syatrul iman. Bersuci ini merupakan sebagian dari iman. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama, ya, makna dari bersuci itu sebagian dari iman. Yang namanya keimanan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa menghapus seluruh dosa manusia. Ketika seorang yang sebelumnya kafir, ya, terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, kemudian dia masuk Islam, maka keimanannya ini menghapuskan seluruh dosa. Mau dosa besar, mau dosa kecil, semuanya terhapuskan. Dia menjadi bersih kembali tanpa dosa. Ya, sebagaimana yang disebutkan ini dalilnya adalah kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As. Ketika mereka menghadap kepada Nabi SAW, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, kami ingin masuk Islam wahai Rasul, tapi bagaimana dengan dosa-dosa kami? Au kama qal, atau sebagaimana yang mereka ucapkan. Mereka mempertanyakan dosa-dosa yang mereka lakukan ketika mereka masih musyrik. Ya, maka kata Nabi SAW, keislaman seseorang, ya, itu menghapuskan, ya, dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, di sini disebutkan at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Apa maknanya? Bersuci itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau keimanan itu menghapuskan dosa-dosa besar, adapun ketika seorang bersuci, ketika seorang itu berwudu, ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Berarti posisi dia seakan-akan separuh dari keimanan. Karena keimanan itu menghapus seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Adapun bersuci atau berwudu, ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la yatawaddau rajulun fayuhsinu wudu'ah thumma yusalli salah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah ada seorang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu dia melaksanakan salat, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukannya antara salat yang dia kerjakan dengan salat yang setelahnya.
Jadi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kata para ulama, dosa yang diampuni adalah dosa kecil. Karena dosa besar itu akan terhapuskan dengan taubat. Ini dua makna yang dijelaskan oleh para ulama ya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Bersuci ini adalah sebagian dari iman. Baik. Qala walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka ini akan memenuhi timbangan. Maksudnya timbangan amalan. Nah, ini menunjukkan amalan kita itu ditimbang. Salah satu perkara yang akan memperberat timbangan amalan kita adalah zikrullah. Jadi jangan kita itu meremehkan Bapak dan Ibu, ya, zikrullah. Dengan ucapan alhamdulillah saja, seseorang mengucapkan alhamdulillah saja, ini akan memenuhi timbangan amalannya. Masya Allah. Ya, apalagi kalau dia memperbanyak zikir, bukan hanya itu saja. Ya, setiap kali dia beraktivitas tidak lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidurnya sampai dia tidur kembali, lisannya senantiasa basah dengan zikrullah. Maka luar biasa, ya, amalan ini akan memperberat timbangan kita. Ya. Walaupun itu ucapan yang sangat ringan. Ya. Qala wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini akan memenuhi antara langit dan bumi. Saking besarnya keutamaan dari ucapan subhanallah walhamdulillah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan ini merupakan hadis yang terakhir yang beliau sampaikan dalam sahihnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani ya khafifatani fil lisan habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat Bapak dan Ibu yang ringan di lisan tapi dicintai di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat yang sangat pendek. Ya. Kalimat yang sangat ringan tapi dicintai oleh Allah. Ya. Sehingga kita jangan kemudian meremehkan zikir. Ba'da salat, setelah salat zikir, ya. Mulai dari bangun tidur langsung ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ketika dia masuk kamar mandi, biasanya kan kita setelah bangun apa yang kita lakukan? Ke kamar mandi, tidak lupa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia tidak lupa berzikir kepada Allah, ghufranak. Ya, aktivitasnya tidak lupa berzikir, tidak lepas dari zikir. Ketika makan mengucapkan bismillah, selesai dari makan dia mengucapkan alhamdulillah, luar biasa. Ya, amalan-amalan yang ringan seperti ini jangan kita remehkan. Ucapan alhamdulillah saja akan memberatkan timbangan amalan kita, bagaimana dengan zikir yang lainnya. Ya. Demikian juga di antara fadilatul zikir, keutamaan dari zikir, kita akan mendapatkan hati yang tenang Bapak dan Ibu. Orang yang banyak zikir itu dia akan tenang. Dalam keadaan apapun, susah senang, hatinya tenang. Karena demikianlah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati-hati ini akan menjadi tenang. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang diperoleh oleh seseorang yang berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan hati yang tenang dan juga akan memperberat timbangan amalannya. Ringan, ya, ringan, bukan amalan yang berat. Tidak perlu kita mengeluarkan harta yang banyak,
Tidak perlu kita menggunakan energi yang banyak, cukup menggerakkan lisan kita berzikir kepada Allah, sekian banyak keutamaannya akan kita peroleh. Qala was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Disebutkan oleh para ulama, salat ini merupakan cahaya. Ketika seseorang dia melakukan salat, maka salat ini akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti orang berjalan, seperti orang yang sedang berjalan di tengah kegelapan. Kalau dia memiliki cahaya, membawa sebuah lentera, maka dia bisa melihat mana jalan yang baik untuk dia tempuh, dan dia akan menjauh dari jalan yang mungkin di dalamnya ada lubang, atau di dalamnya atau di jalan tersebut ada hewan binatang buas. Dia bisa menjauhinya kalau dia ada cahaya. Tapi kalau tidak ada cahaya, maka dia akan terperosok ke lubang, atau dia akan diterkam binatang buas karena salah memilih jalan. Tapi dengan sholat, seseorang akan berjalan dengan cahaya. Dia tidak akan terjerumus pada kemaksiatan. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang salat ini akan dijaga oleh Allah. Ketika dia menjalani kehidupannya, dijaga oleh Allah dari terjatuh pada perbuatan keji dan mungkar. Nah, mungkin sebagian di antara kita bertanya, Ustadz, bagaimana kok kita sering melihat orang yang salat tapi perbuatan maksiatnya terus jalan? Apa masalahnya di sini? Kenapa sholat yang dia lakukan tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Kemungkinannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat yang dia lakukan bukan sholat yang makbulah, bukan sholat yang diterima oleh Allah. Bisa jadi karena kurang ikhlas dalam melaksanakannya. Bisa jadi karena tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Atau bisa jadi ketika dia sholat, sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak khusyuk. Dia sholat, melaksanakan sholat, akan tetapi pikirannya kemana-mana. Oleh karena itu sholatnya itu tidak membuahkan hasil yang harusnya membuat dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, namun ternyata tidak menghasilkan hal yang demikian. Ya. Sehingga sholat itu menjadi cahaya, sholat itu menjadi pembimbing seseorang, ya. Kalau dia laksanakan sholat itu dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipenuhi dengan kekhusyuan. Ya, wallahu taala a'lam. Qala was-shadaqatu burhanun. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sedekah itu merupakan bukti. Apa maksudnya? Bukti apa? Sedekah itu merupakan bukti keimanan kita. Jadi di antara bukti keimanan seseorang, dia bersedekah. Sedekah itu kan mengeluarkan harta. Ya, mengeluarkan harta, dia berikan kepada fakir miskin, dia berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, sifat manusia, sifat dasar kita ini adalah mencintai harta yang kita miliki. Ya enggak? Ini sifat dasar naluri kita. Kalau panjenengan punya sesuatu harta, kemudian ada orang yang mengambil, tentu tidak ridho. Saya ambil ya Pak ya, motor jenengan tak pakai. Ya, atau Pak rumahnya saya pakai ya. Pasti kita tidak ridho. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang teramat sangat. Ini sifat naluri kita. Ya. Tidak ada orang yang ridho hartanya diambil begitu saja tanpa kompensasi. Ya enggak? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah itu sebagai bukti keimanan. Kenapa? Karena kita melepaskan sesuatu yang kita cintai karena Allah. Berarti beriman kita kepada Allah, beriman kita kepada hari akhir. Karena kita yakin dengan apa yang kita berikan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Nah, itu maksudnya bahwa sedekah ini merupakan bukti keimanan.
Oleh karena itu kalau kita ingin membuktikan keimanan kita, banyak-banyak bersedekah. Tunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah melebihi dari kecintaan kita kepada harta. Ya. Ini makna dari as-shadaqatu burhan. Sedekah merupakan bukti keimanan. Nah, kemudian yang ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sabru diyaun." Kesabaran ini merupakan cahaya. Coba Bapak dan Ibu perhatikan ketika sholat tadi, ya, Nabi mengatakan as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Tapi dalam penyebutan sholat menggunakan kata nur. Dalam penyebutan sabar, ya, sabar diiringi dengan ungkapan dhiyaun. Dua-duanya bermakna cahaya. Apa bedanya Bapak dan Ibu? Nur itu cahaya yang tidak diiringi panas. Sama-sama cahaya, tapi tidak diiringi dengan panas. Tapi dhiya itu adalah cahaya yang diiringi dengan panas. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan, ya, cahaya matahari, Allah menyebutnya dengan dhiya. Adapun cahaya bulan, Allah menyebutnya dengan nur. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dan dialah Allah yang menjadikan matahari, ya, bercahaya dengan dia, cahayanya membakar. Wal qamara nuran, dan rembulan juga bercahaya, tapi cahaya tidak membakar. Tidak ada panas yang dihasilkan dari bulan, berbeda dengan cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna as-sabru dia? Kesabaran adalah cahaya. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, manusia ketika dia mendapatkan musibah, seakan-akan dia masuk ke dalam kegelapan. Sama seperti sholat tadi, dia masuk ke dalam kegelapan. Nah, cahaya inilah yang akan membimbing dia keluar dari kegelapan tadi. Ya, cahaya kesabaran ini yang akan mengeluarkan dia dari musibah. Orang ketika kita mendapatkan musibah, ya, orang kalau dapat musibah, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tetap akan istiqomah berpegang teguh dengan agamanya, atau dia kemudian melanggar syariat Allah. Kita ambil contoh misalnya, seorang ketika dia mendapatkan kesulitan dalam masalah ekonomi, ya, ini anak-anak harus bayar SPP, ya, padahal uang hanya cukup untuk untuk makan saja. Lalu ada orang yang datang, "Pak, gimana kalau saya pinjamkan uang tapi pakai bunga, riba?" Ya, suatu perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dia dapat musibah, kesulitan ekonomi. Kemudian dia ditawari untuk melakukan suatu hal yang melanggar syariat. Maka ketika sabar, dia bersabar, "Oh maaf, saya tidak mau. Saya bersabar, cari yang lain yang lebih halal, yang halal." Nggak mau dia ambil riba tadi. Maka nanti kan musibah itu kan tidak selama-lamanya, Bapak dan Ibu. Ya enggak? Musibah kan tidak selama-lamanya terjadi. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita dari musibah ini. Badai pasti berlalu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kalau kita sabar keluar dari musibah tadi, kita bersabar, maka kita akan keluar dari musibah tadi dalam keadaan diridhoi oleh Allah, membawa segudang pahala. Tapi kalau kita nggak sabar, musibah justru membuat kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan as-sabru dhiya, kesabaran ini adalah cahaya. Dengan kesabaran inilah kita bisa keluar dari musibah, ya, dengan selamat. Tanpa kesabaran, ya, kita akan bergelimang dengan dosa.
Ya. Dan ini membutuhkan usaha. Ada kesulitan yang dialami ketika kita bersabar. Makanya diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai dia, bukan sebagai nur. Dia artinya cahaya yang membakar. Ada sesuatu yang membakar kita, ada sesuatu yang menyulitkan kita. Tapi kalau kita ya tetap berpegang teguh, bersabar, maka kita bisa selamat dari godaan-godaan untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Dan Al-Qur'an ini akan menjadi pembelamu, hujjah yang akan membelamu atau hujjah yang akan menghujatmu. Ya, apa maksud penggalan ini? Maksudnya adalah barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an lalu dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Al-Qur'an ini pembela dia nanti di akhirat. Ya Allah, dia telah membacaku, mentadabburiku, kemudian melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi pembela kita. Sebaliknya ketika seseorang dia mempelajari Al-Qur'an, dia tahu yang mana yang diperintahkan, yang mana yang dilarang, tapi dia tidak laksanakan, maka Al-Qur'an ini akan menjadi penghujatnya. Ya. Oleh karena itu ketika kita mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, itu hendaknya diiringi dengan amalan Bapak dan Ibu. Bukan hanya sekedar baca saja, enggak, tapi pengamalannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan kita untuk menjaga salat kita jadi orang yang menjaga salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan ghibah misalnya, ya, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati ghibah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita laksanakan. Jangan cuma baca ayat tentang perintah berbakti kepada orang tua lalu berlalu begitu saja. Ini contoh-contohnya. Ya. Sehingga Al-Qur'an itu bukan hanya untuk dibaca saja, namun juga untuk diamalkan. Bahkan inilah yang lebih penting. Ada sebuah ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, beliau menyoroti fenomena banyaknya orang yang membaca Al-Qur'an, banyaknya orang yang menghafalkan Al-Qur'an, tapi kemudian tidak mengamalkannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Wallahi ma tadabburuhu bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududih." Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, bukanlah mentadabburi Al-Qur'an itu hanya sekedar menghafalkan huruf-hurufnya lalu menyanyiakan batasan-batasan Al-Qur'an, menyanyiakan syariat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hatta inna ahadahum la yaqul qara'tul Qur'an kullahu ma yura lahul Qur'an fi khuluqin wala amal. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, aku sudah membaca Al-Qur'an semua. Semua Al-Qur'an sudah saya baca. Ya, dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya sudah saya baca. Ya, bahkan dia menghafalkan Al-Qur'an. Ma yura lahul Qur'an fi khuluqin wala amal. Namun tidak tampak Al-Qur'an tersebut dalam akhlaknya dan amalannya. Maka ini bukan ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an adalah orang yang membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, lalu mengamalkannya. Terlihat Al-Qur'an itu pada akhlak dan amalannya. Maka ketika kita mempelajari Al-Qur'an, kita niatkan ini untuk diamalkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak amalkan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu nanti atau justru menghujatmu. Kenapa? Karena engkau tidak mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis ini, di akhir hadis ini, Nabi SAW mengatakan, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha." Setiap manusia yaghdu artinya dia memasuki waktu pagi hari dengan berbagai macam aktivitas. Semua kita di pagi hari beraktivitas. Ya, ada yang bangun langsung subuhan, ya, wudu, kemudian subuhan atau lebih pagi daripada itu. Dia bangun, kemudian sholat malam, menunggu waktu subuh, qiraatul Quran.
Ada yang terlelap dalam tidurnya, ya. Ketika matahari sudah meninggi baru dia bangun. Kemudian dia langsung mandi bekerja tanpa melaksanakan sholat subuh. Macam-macam manusia. Semuanya memasuki pagi hari dengan berbagai macam aktivitas. Fabai'un nafsahu, maka seolah-olah dia menjual dirinya di pagi hari. Famu'tikuha au mubikuha, ya, maka di antara mereka ada yang memerdekakan dirinya dari adab Allah, dan ada yang justru menjerumuskan dirinya kepada adab Allah. Di sini Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita, semua orang itu diberi kesempatan yang sama. Setiap orang dibangunkan dari tidurnya, memasuki waktu pagi. Akan tetapi siapakah di antara mereka yang memanfaatkannya dengan kebaikan? Siapa pula di antara mereka yang memanfaatkannya untuk keburukan? Masing-masing kita hendaknya bertanya, mengevaluasi diri. Apa yang menjadi kebiasaan kita dalam setiap hari, terutama di waktu pagi? Waktu pagi ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ini sangat berpengaruh bagi kita. Barang siapa yang dia memulai waktu paginya dengan kebaikan, maka niscaya sisa harinya akan dipenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Sisa harinya akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, barakallahu fikum, kalau seseorang memulai harinya dengan kemaksiatan, bangun telat, enggak sholat subuh, maka sisa harinya pun akan dipenuhi dengan keburukan. Coba lihat. Ya. Nanti kalau misalnya subuhnya dia nggak laksanakan, demikian juga zuhurnya, asarnya. Tapi kalau misalnya subuhnya dia jaga, insya Allah nanti zuhurnya juga akan dia jaga, asarnya juga akan dia jaga. Coba kita lihat orang, kalau misalnya dia memulai paginya dengan kemaksiatan, maka sisa harinya akan dipenuhi dengan kemaksiatan pula, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini juga ada isyarat, sesungguhnya orang yang melakukan atau mengisi harinya dengan kebaikan, dengan amalan saleh, maka seakan-akan dia telah membebaskan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang mengisi harinya dengan kemaksiatan, maka dia telah menjerumuskan dirinya sendiri kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini adalah hadis yang dibawakan, hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Ada beberapa faedah, ini merupakan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Faedah dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yang pertama, keutamaan berwudu. Ya, hadis ini menunjukkan keutamaan wudu, di mana wudu merupakan syarat sahnya salat. Demikian juga dia bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa amalan-amalan kita nanti akan ditimbang di hari kiamat. Oleh karena itu, seseorang hendaknya dia bersemangat untuk memperberat timbangan amalan kebaikan. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika apa? Faman thaqulat mawazinuhu, apa kelanjutannya? Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ya, nanti dia akan hidup dalam keadaan diridhoi di akhirat nanti. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan amalan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian faedah yang ketiga, barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah amalan, termasuk amalan yang besar pahalanya. Kenapa zikir kok menjadi amalan yang besar pahalanya? Karena di dalamnya kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tidak memiliki kekurangan sama sekali. Ya. Oleh karena itulah
zikir menjadi amalan yang berat sekali pahalanya atau besar sekali pahalanya. Kemudian yang keempat, motivasi. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita motivasi untuk memperbanyak sholat. Perbanyak sholat kita. Sholat wajib dijaga, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena dia akan menjadi cahaya bagi kita. Sholat akan menjadi cahaya bagi kita. Ya. Bahkan sholat ini juga menjadi solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Kalau hanya dengan menghadapi masalah yang berat, maka perbanyaklah sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Makanya Nabi SAW, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika ada suatu perkara yang memberatkan beliau segera melaksanakan sholat. Ya. Kemudian yang kelima, faedah dari hadis ini, bahwa banyaknya sedekah menunjukkan bukti keimanan seseorang. Kita bisa melihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ketika mereka bersedekah dengan tidak tanggung-tanggung. Di perang Tabuk, ya, ketika kaum muslimin membutuhkan harta yang demikian banyak, maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau menginfakkan semua harta beliau. Demikian juga Umar bin Khattab, separuh dari harta beliau. Utsman bin Affan sekian banyak, ya, sekian ribu dinar yang beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang paling besar keimanannya, paling utama keimanannya. Sehingga banyaknya sedekah menunjukkan bukti keimanan seorang mukmin. Kemudian yang keenam, ya, hadis ini menunjukkan keutamaan sabar, di mana dia menjadi cahaya yang menuntun seseorang untuk keluar dari gelapnya musibah. Ya. Kemudian faedah yang ketujuh, bahwa Al-Quran itu baru bermanfaat bagi seseorang ketika dia diamalkan. Ketika tidak diamalkan, maka justru dia akan menjadi penghujat, ya, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, faedah yang kedelapan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang itu hendaknya berpikir tentang aktivitasnya. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan tadi, famu'tikuha au mubikuha. Seakan-akan dia menjual dirinya. Dengan aktivitas yang dia menjual dirinya. Apakah dengan aktivitas yang dia lakukan itu akan membebaskan dia dari adab Allah, atau justru menjerumuskan dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita masing-masing berpikir. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki kedua anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima ablah, ya, atau fima afnah, tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Aktivitas yang kita lakukan dalam usia kita ini akan ditanya oleh Allah. Kemudian tentang ilmunya, ya, atau tentang jasadnya, fima ablah, jasadnya untuk apa dia pakai. Kemudian tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Kemudian tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Oleh karena itu masing-masing kita hendaknya memperhatikan, ya, bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Apakah sudah kita manfaatkan untuk kebaikan atau untuk keburukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ya. Mungkin ini faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Ada tanya jawab, ya. Insyaallah nanti kita akan dengarkan adzan, dan setelah adzan akan ada sedikit forum tanya jawab sebelum kita menegakkan sholat Isya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.